Weekend kali ini, gua bakal ceritain alur film yang paling menyayat hati. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang balas dendam seorang ibu terhadap pemerkosa putrinya. Film ini sangat tragis karena hukum gak berlaku buat yang benar-benar bersalah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke bagian ceritanya. Sebelum ke bagian menariknya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kami semangat upload video baru. Pertama-tama, gue bakal kenalin tokoh-tokoh yang berperan dalam film ini. Yang pertama Yolim, berperan sebagai ibunya. Unha, anak Yolim. Johan, laki-laki yang disukai Unha. Detektif O, polisi yang bertugas menangani kasus. Sumin, teman dekat Unha serta anak detektif O. Dan 2 orang teman Johan. Unha dan ibunya Yolim baru saja pindah karena proses perceraian. Sejak saat itu, Unha dan ibunya tinggal di apartemen di tengah kota Seoul. Yolim yang berprofesi sebagai perenang berniat membuka sebuah kafe. Sedangkan Unha baru saja memasuki bangku SMA. Hari-hari mereka diisi oleh canda dan tawa. Walaupun Yolim sangat sibuk, tapi sebisa mungkin dia tetap mengantar dan menjemput Unha karena dia sadar bahwa Unha adalah seorang wanita yang baru saja puber. Ketika pertama masuk sekolah, Unha naksir sama teman sekelasnya yang bernama Johan. Sumin berkata kepada Unha bahwa Johan adalah siswa yang tinggal kelas. Meskipun begitu, Unha tetap menyukainya. Ketika pelajaran bermusik, Unha bermain biola dan Johan terlihat menyukainya. Lalu Johan mengajak Unha untuk bertemu di ruang belajar. Karena Unha sangat menyukainya, Unha pun mengiyakannya. Ketika di rumah, Unha dan ibunya membuat coklat bersama dengan Sumin. Ternyata Unha ingin memberi coklat itu kepada Johan. Unha pun mengirimkan pesan singkat kepada Johan, dan Johan membalasnya bahwa mereka akan bertemu di atap tepat pukul 10 malam. Besoknya, ketika malam pulang sekolah, Unha mengatakan pada Yolim untuk tidak menjemputnya, karena akan pulang bersama temannya. Padahal, sebenarnya ia ingin bertemu dengan Johan. Temannya yang mengetahui hal itu sepertinya sudah memberikan peringatan pada Unha untuk tidak mendekati bahkan menemui Johan. Tapi apa dikata, yang namanya cinta telah membutakan mata hati seseorang. Unha seorang diri naik ke lantai atas untuk memberikan coklat yang dia buat sendiri kepada Johan. Johan hanya menyeringai dan memojokkan Unha. Sepertinya bukan hanya Johan yang ada di lantai atas, tapi ada beberapa orang yang memang sudah berada di sana sejak lama. Dan ketika Unha membuka matanya, mulutnya sudah dilakban. Kemudian, ia diperkosa berkali-kali. Setelah berlangsung lama, Unha ditemukan tergeletak tak berdaya. Yolim yang mendapatkan pesan darurat langsung berangkat menuju rumah sakit di mana Unha dirawat. Alangkah terkejutnya, ketika Yolim sampai di rumah sakit, Unha telah babak belur. Johan dan kedua temannya sudah diamankan di kantor polisi. Yolim ingin meminta pertanggungjawaban atas hal yang menimpa anaknya. Namun, inspektur mengatakan bahwa mereka masih di bawah umur, dan Unha harus menjalankan visum untuk mengetahui apakah ia benar-benar diperkosa atau tidak. Setelah melalui masa-masa yang sulit, ternyata mereka bertiga tidak dipenjara karena masih di bawah umur. Yolim yang merasa keputusan hakim tidak adil, meronta dan meminta keadilan. Yolim meminta keadilan, bagaimana caranya supaya ketiga pelaku dapat mempertanggungjawabkan kelakuan mereka dan harus masuk penjara.
sedangkan Unha hanya pasrah dengan apa yang terjadi. Beberapa hari berlalu, Unha hanya berdiam diri di kamar dan enggan untuk kembali ke sekolah lagi. Yolim juga tidak tinggal diam. Ia kesana kemari mencari bantuan agar anaknya mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Karena baginya ini adalah hal yang tidak masuk akal. Dua teman Johan yang sepertinya ketagihan memperkosa Unha menelponnya untuk datang ke apartemen miliknya. Jika Unha tidak datang, video kejadian beberapa hari lalu akan disebarnya ke internet dan ibunya akan tahu semuanya. Karena Unha tidak mau ibunya tahu, dengan sangat terpaksa Unha menurut. Ia datang ke apartemen sambil membawa biola dan sebuah cutter untuk melawan. Ketika pulang ke rumah, Unha kembali babak belur. Namun, karena frustasi, ia memotong rambutnya dengan cutter. Yolim juga memandang Unha dengan heran dan ketakutan. Saat Yolim hendak pergi ke pasar, Unha memilih diam di rumah dan membeli sebuah kek untuk ibunya. Dan ketika Yolim pulang, ia menemukan Unha sudah tak berdaya di bak kamar mandinya karena tewas bunuh diri. Yolim membawa Unha ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Tapi, ketika di jalan, Unha sadar sebentar dan Unha mengatakan, "Jangan menangis, Ibu." Mendengar itu, Yolim semakin menangis. Ketika sampai di rumah sakit, ternyata Unha sudah tewas di jalan tadi. Setelah hari pemakaman, Yolim merapikan baju-baju milik Unha dan membuka kek yang dibelinya tempo hari sebelum meninggal. Dan Yolim kembali terharu. Ketika membuka kek, Yolim melihat tulisan kek itu yang bertuliskan "Don't cry, Mommy", yang artinya "Jangan menangis, Mama". Saat Yolim hendak memasukkan baju Unha ke kamar, karena rindunya membuka percakapannya dengan Unha, ia pun membuka ponsel Unha. Karena penasaran dengan nomor asing di ponsel anaknya, ia membukanya dan alangkah terkejutnya. Ia melihat kiriman video malam pertama Unha diperkosa dan hari di mana Unha pergi berangkat les biola. Di dalam pesan itu, dikatakan bahwa jika Unha tidak segera datang, maka video itu akan tersebar ke internet dan ibunya. Emosi yang muncul membuat Yolim berjanji untuk membalaskan dendam anaknya yang tak terbalaskan oleh keadilan negerinya sendiri. Pertama, Yolim menemui Johan di atas balkon untuk bertanya apakah dia benar-benar menyukai Unha atau hanya kedok semata, dan menanyakan siapa yang merencanakan pemerkosaan ini. Yolim meminta ponsel milik Johan dan melihat foto Unha bersama Johan di wallpapernya. Sehingga Yolim menyimpulkan bahwa tidak mungkin Johan yang merencanakan semua ini. Kemudian, Yolim memburu kedua teman Johan yang memang dari awal terlihat sangat urak-urakan. Korban pertama adalah pria berambut putih yang akhirnya mati digorok lehernya setelah beberapa kali Yolim menerima beberapa tendangan dan pukulan. Lalu pria kedua yang sengaja ia tabrak di basement sebuah gedung. Saat itu, anak itu sedang merampok sebuah mobil. Tidak hanya ditabrak, tapi juga dilindas sebanyak 2 kali. Dan pada akhirnya, Yolim mengetahui bahwa otak di balik semua rencana ini adalah Johan. Padahal, saat itu Yolim sudah berniat untuk menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Adegan terakhir yang sangat menyayat hati adalah ketika Yolim tertembak oleh pistol Detektif O, dan akhirnya Johan maupun Yolim sama-sama tewas. Film yang tayang pada tahun 2012 ini sangat gua saranin buat pencinta film kejahatan. Banyak scan di mana lu bakal sesedih-sedihnya. Dan ternyata, temannya Unhas yang bernama Sumin melihat langsung
kejadian itu tepat di depan matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa di depan polisi. Segini aja ya guys. Selamat weekend.